Bahkan tuh mereka baru aja berhasil mengirimkan robot ke bulan. Dulu Indonesia lebih kaya dari Cina, tapi sekarang negara Indonesia hanya menjadi target pasar. Cina ranking 2 ekonomi dunia, sedangkan Indonesia masih sibuk ngejar target UMKM Go Digital 30%. Negara Indonesia sampai saat ini masih impor BBM dari Singapura. Beda, India tuh penduduk terbanyak di dunia. Tapi kan ada tuh grup WhatsApp orang-orang senang. Oh, kalau itu grup WhatsApp yang isinya 900 triliun. Kalau gitu macam mana lapangan pekerjaannya kalau semua digunakan dengan robot dan AI nih? Gunakan anggaran APBN. Mobil listrik Cina tuh baterai dia bahan baku dia kan nikel. Nikel dia tuh diambil dari Indonesia. Semuanya diekspor ke luar negara. Utang negara semakin bertambah. Rakyatnya sengsara. Indonesia ini punya abang namanya India. Meskipun netizen Indonesia ini merasa unggul dalam hal cuci tangan sebelum makan, tapi SDM di India ini lebih unggul daripada Indonesia, Negara Cina dengan negara Indonesia beda. Dulu negara Cina tuh sangat miskin. Di negara India saat ini memfokuskan diri dalam bidang sains dan teknologi, Bahkan tuh mereka baru aja berhasil mengirimkan robot ke bulan. Dulu Indonesia lebih kaya dari Cina, tapi sekarang negara Indonesia hanya menjadi target pasar. Tapi Indonesia saat ini memfokuskan diri pada bidang komoditas dan sumber daya alam seperti pertambangan. Tahun 1980 GDP per kapita negara Indonesia itu lebih tinggi daripada negara Cina. Macam kita nih dulu, negara Indonesia ada jalan tol, ekspor migas, manufaktur besar. Tapi sekarang apa? Cina ranking 2 ekonomi dunia, sedangkan Indonesia masih sibuk ngejar target UMKM Go Digital 30%. Banyak tokoh-tokoh India nih yang menjadi sukses di level dunia, Contohnya, dia di dalam bidang teknologi nih, Ada Jaipal Singh Banga, dia ini salah satu orang penting di Mastercard. Habis itu ada Satya Nadella, orang penting di Microsoft. Ada juga Rajesh Suri di Nokia dan masih banyak lagi. Indonesia punya 9 naga beda. Iya, 9 naga di Indonesia itu suksesnya dalam bidang komoditas dan sumber daya alam seperti nikel, pertambangan emas, pertambangan batu bara, terus ada kelapa sawit. Tapi beda. Sepertinya pemerintah yang sadis itu lebih efektif. Macam Cina tuh contohnya. Cina nggak kasih seminar motivasi, tapi dia orang langsung bangun kota industri khusus UMKM. Datu wajibkan digitalisasi supply chain. Datu subsidi software ERP buat skala mikro. Jadi pemerintah Cina ini, dia orang ini membangun fondasi. Kalau Indonesia masih membangun program pelatihan sukses lewat WhatsApp. Tapi kan ada tuh grup WhatsApp orang-orang senang. Oh, kalau itu grup WhatsApp yang isinya 900 triliun. Grup WhatsApp 10 kuadriliun udah ada belum? Oh, kalau nak menyamai standar layanan kesehatan dengan Malaysia beda. Indonesia butuh 1 kuadriliun. Di India nih saat ini memiliki jumlah perusahaan unicorn sebanyak 114, sedangkan Indonesia cuma 10. Itu pun banyak yang diakuisisi sama negara lain karena banyak kasus. Tapi kenapa pemerintahan Cina ini lagi-lagi memang lebih sukses daripada Indonesia? Sebab teknologi sudah menjadi tulang punggung di negara Cina. Macam Cina nih, dia tuh udah gunakan AI untuk analisis tren produk. Datu dashboard buat kontrol ribuan order. Integrasi logistik otomatis. Datu pelaku usaha kecil di Yiwu bisa ekspor ke Eropa tanpa punya toko beda. Kalau gitu macam mana lapangan pekerjaannya kalau semua digunakan dengan robot dan AI nih? Gunakan anggaran APBN. Macam Indonesia tuh buat aplikasi Cortex. Engkau tahu tak aplikasi Cortex tuh banyak masyarakat Indonesia yang ngeluh. Ngapa pula ngeluh? Kan bagus kalau kita buat lapor pajak tuh pakai aplikasi. Iya, tapi teknisnya tuh ribet, Aku udah bayar pajak tapi masih juga dipersulit. Padahal kan ini kan untuk pendapatan negara juga. Nah, itu bedanya negara Indonesia dengan negara Cina. Negara Cina sudah memakai teknologi sebagai tulang punggung, sedangkan Indonesia jualan rame dikit langsung burn out karena semuanya serba manual. Tapi di negara Cina tuh, dia punya Google sendiri, dia punya aplikasi Facebook sendiri, TikTok sendiri, bahkan Twitter, semua segala macam sendiri. Dia tak perlu tuh produk-produk dari luar negeri. Beda, kok cukup bercerita India nih abangnya Indonesia. Biarkan aku yang bercerita tentang negara Cina nih. Tapi di negara Cina, banyak aplikasi-aplikasi yang dari luar negeri tuh di-ban di sana, Beda, India tuh dijajah Inggris. Hindia Belanda itu dijajah dengan Belanda. Jadi India Belanda tuh kau tahu sampai sekarang? Indonesia lah. Siapa lagi? Itu kan untuk jadi pembeda. Iya, kau cakap aja India nih abangnya Indonesia. Cukup aku yang bercakap negara Cina nih dulu pernah miskin daripada Indonesia.
Perusahaan Apple dengan yakin investasi ke India sebesar 400 triliun rupiah karena sumber daya manusia di sana kompeten. Perusahaan Apple investasi di Indonesia hanya sebesar 16 triliun rupiah melalui program Apple Developer Academy. Sangat beda kan perbedaannya? Engkau tahu mobil BYD tuh sekarang penjualannya tuh sudah melebihi mobil Tesla di Amerika. Mobil listrik Cina tuh baterai dia bahan baku dia kan nikel. Nikel dia tuh diambil dari Indonesia. Beda, kau bercakap tentang India yang abangnya Indonesia aja. Tak usah Cina-Cina. Cina nih cukup aku yang cakap. Engkau tuh tak usah Cina-Cina. Cina tuh urusan aku. Banyak orang di India tuh yang udah mulai menyebar dan menjadi tokoh penting di berbagai negara. Yang tadi aku sebut tuh beberapanya. Nah, tapi sedikit atau hampir tidak ada orang Indonesia yang memiliki pengaruh yang sangat besar di dunia saat ini. Pak Habibie, kalau tak salah aku nama dia nih ada di jalan di Jerman mungkin tak salah aku. Ini nama orang yang berpengaruh di dunia, bukan nama orang dijadikan nama jalan. Lah, Pak Habibie kan berpengaruh di dunia. Kita nih bercakap masa sekarang nih, bukan zaman dulu. Kalau engkau kan bercakap Cina dulu pernah miskin, aku bercakap India saat ini dan Indonesia saat ini. Beda, kalau gitu Pak Jokowi ini berpengaruh di dunia. Berpengaruh apa? Kan kemarin Pak Jokowi masuk nominasi OCCRP. Jadi OCCRP nih, dia nih levelnya dunia beda. Tapi nominasi OCCRP yang kau sebut nih kesan dia negatif, Lah, tapi orang-orang berpengaruh di Malaysia aja tak masuk dia nominasi OCCRP, tapi Pak Jokowi masuk pula. Banyak yang hanya menyalahkan pemerintah saja, padahal masyarakatnya juga berperan penting. India bisa maju juga karena di sektor swastanya maju. Atau mau melirik teknologi juga. Indonesia konglomerat yang melirik teknologi siapa, kata Hafid. Dijawab sama Neptunus. Ya karena mengeluh dan menyalahkan lebih enak daripada berjuang dan mikir. Mereka merantau ke berbagai negara dan gak ada tuh acara-acara kabur aja dulu. Ya karena paham dunia itu luas, mungkin di luar sana bisa jadi tempat buat berkembang dan memajukan negaranya nanti. Beda, India tuh penduduk terbanyak di dunia. Kau dicakap Cina aja. India tuh abang Indonesia. Itu tuh urusan aku. Aku yang bercakap tentang India saat ini. Kau tengok tuh film industri India, Shah Rukh Khan, Salman Khan, Amir Khan. Itu Indonesia paling suka tuh film India. Jadi wajar kalau India tuh abangnya Indonesia. Kau ni bercakap Cina aja. India abang Indonesia. Ni urusan aku. Jadi Cina nih kekuatan eksekusi kolektifnya bagus beda. Jadi Cina itu bukan soal satu orang jenius, tapi 1 juta pengusaha kecil yang pakai sistem rapi. Sedangkan Indonesia produknya bagus tapi sistemnya ampas, nggak scalable dan nggak otomatis, nggak siap ekspansi. Tapi di Cina juga, kalau ada yang korupsi dihukum. Di Indonesia beda, koruptor dipotong hukumannya. Kita merasa unggul karena cuci tangan sebelum makan. Nyesek coy, kata Titik Berat. Dijawab sama Clevout ID. Jadi teringat komentar netizen China. Kita hanya kalah dalam bola. Mungkin mereka akan kehilangan negaranya beberapa tahun ke depan. Kemarin timnas sepak bola Indonesia melawan Cina 1-0 kan? Tapi Indonesia kalah lawan Jepang 6-0. Kosong. Yang semangat dong, yang semangat. Indonesia pun kalah dengan Jepang. Jepang dah mampu memproduksi mobil dan elektronik. Kau ni bercakap Cina aja. Tak usah kau cakap Jepang, cakap India. Itu urusan aku sama Mbak Yu. Realita Indonesia yang masih bikin capek. UMKM di Indonesia capek bukan karena malas, tapi kerja pakai sistem manual, macam invoice ketik sendiri, stok catat sendiri, order kirim sendiri, sampai akhirnya usaha kita bukan bikin kita bebas, tapi jadi budak bisnis kita sendiri. Indonesia, walaupun udah ada EKTP, elektronik KTP, tetap harus fotokopi KTP. Buat korang warga Malaysia Singapura, EKTP ini maksudnya elektronik kartu tanda penduduk. Kalau dekat Malaysia dengan Singapura itu IC. Jadi di beberapa tahun yang lalu EKTP ini ada proyek yang besar dan dikorupsi juga. Di mana? Di Indonesia. Kau ni bercakap Cina aja. India, Indonesia, Jepang tuh urusan aku. Manajemen negara Cina ini skala dia dah dewa. Sebab apa? Pengusaha Cina tahu stok, repeat order, keuangan dan perilaku customer dalam 1 kali klik. Sedangkan Indonesia masih buka Excel, WhatsApp, chat admin buat cari tahu ini order siapa ya. Sama di Indonesia pun masih banyak pungli. Itulah yang buat UMKM di Indonesia atau perusahaan-perusahaan Indonesia ni banyak yang tutup Di negara Cina nih beda, efek domino, dominasi dunia. Macam sekarang nih kita tengok aja, e-commerce dipenuhi dengan barang-barang Cina, alat berat Cina, barang hobi, fashion, elektronik negara Cina. Indonesia nih banyak pertambangan nikel, pertambangan emas, pertambangan batu bara, gas, minyak, semuanya diekspor ke luar negara. Utang negara semakin bertambah.
rakyatnya sengsara. Jadi negara Cina nih bukan karena dia orang nih jago jualan, tapi karena sistem supply-nya jalan sendiri. Dan kita jadi bagian dari konsumen negara Cina. Bahkan kita seringkali menjadi dropshipper negara Cina. Memang Indonesia itu adalah negara konsumtif, Ce. Apalagi Tanjung Pinang. Tanjung Pinang nih mana ada barang-barang Cina beda. Yang ada tuh just tipper dari Batam. Iya, just tip dari Batam tuh kan dari barang-barang Thailand, Malaysia, Singapura, sampai Cina. Apakah Indonesia mengalami kemunduran, kata Nur Bonero? Dua-dua lah mundur. Sama negara Cina tak boleh lawan, sama negara India pun tak boleh lawan, apalagi Jepang. Negara Cina tuh beda. Dia bergantung kelapa tua dengan negara Indonesia. Sampai harga kelapa tua di Indonesia ini jadi mahal gara-gara diekspor ke Cina. Cina nih, Ce, dia tak perlulah impor-impor dari negara lain. Sekejap lagi dia nih bisa produksi sendiri. Bahkan dia punya lahan sendiri sekarang. Harus sadis dan keras menjadi pemerintah dan jangan ada gangguan parpol, politikus, LSM dan lain-lain. Rakyat juga harus disiplin, tahu diri dan semangat bersama gotong royong. Itu resepnya yang terbukti, kata Tommy Pratomo. Ya itulah makanya negara Cina walaupun ada yang korupsi, bahkan anaknya sendiri akan dihukum. Negara Indonesia beda. UMKM baru maju aja langsung dimintain pajak. Negara Indonesia, Ce, sampai saat ini masih impor BBM dari Singapura. Kultur politik Indonesia mirip kultur politik Cina zaman kedinastian, kata Kopitis. Kan sampai ada Raja Jawa kan politik Indonesia nih, ingat tak kau? Jawa adalah kunci beda. Mbak Yu adalah kunci, Ce.